Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Hari ini di channel Mantri Luka, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar di sesi Tanya Perawat Luka. Tanya Perawat Luka merupakan sesi di mana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara langsung yang sudah dikirimkan oleh penonton setia channel Mantri Luka, di mana biasanya para pemirsa sekalian menanyakan kondisi luka yang belum ada solusinya. Nah, maka dari itu hari ini saya akan membahas seputar permasalahan luka jahitan. Di mana luka jahitan biasa terjadi pada pasien-pasien yang sudah mengalami suatu kondisi harus dilakukan operasi dan dilakukan jahitan, atau pada pasien-pasien yang mengalami kecelakaan yang harus dijahit untuk menutup lukanya. Dan pertanyaan-pertanyaan seputar permasalahan luka jahitan ini banyak sekali disampaikan kepada saya. Maka dari itu saya rasa hal ini sangatlah penting untuk diketahui oleh para pemirsa sekalian, karena luka jahitan ini gampang-gampang susah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena harapannya saat terjadi luka lalu dijahit, maka memang harapannya akan cepat sembuh. Akan tetapi biasanya yang terjadi pada pasien-pasien ini mengalami suatu komplikasi, yaitu masalah infeksi. Saya rasa hal ini sangat penting bagaimana menjaga jahitan agar tidak terjadi permasalahan seperti mengeluarkan nanah atau terjadi bolong pada luka jahitan atau luka jahitan yang terlepas. Jahitan yang terlepas juga menjadi permasalahan yang sering terjadi. Maka dari itu langsung saja saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para pemirsa channel Mantri Luka. Jadi bagi para pemirsa sekalian yang ingin menanyakan seputar permasalahan luka, boleh saja nanti bisa dikirimkan saja atau dituliskan di kolom komentar, dikirimkan ke nomor WhatsApp saya, karena sudah banyak ya yang menanyakan langsung perihal permasalahan luka, karena memang biasanya saya membutuhkan foto untuk mengetahui kondisi pasti dari luka tersebut. Oke, tidak usah sungkan-sungkan, langsung saja saya akan menjawabnya di kolom komentar ataupun langsung menghubungi nomor WhatsApp saya. Dan pertanyaan pertama saya akan membacakan, yaitu masalah luka jahitan. Saya baru dijahit karena kecelakaan. Itu perbannya boleh dicopot kapan ya dok kira-kira? Oke, masalah melepas jahitan luka, di mana memang jahitan luka ini merupakan luka akut yang harus benar-benar dijaga kesterilannya dan tetap rutin untuk diganti perbannya selama 2-3 hari sekali. Nah, untuk menjaga kesterilan dan juga mencegah infeksi harus tetap dirawat dengan baik dengan cara menggunakan antiseptik, menggunakan cairan-cairan antiseptik untuk mencegah infeksi, dan juga pemberian salep yang tepat untuk luka jahitan dan ditutup semaksimal mungkin ya. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya kontaminasi, mencegah terjadinya trauma, dan juga menghindari rasa nyeri pada luka jahitan. Untuk membukanya, untuk luka jahitan biasanya akan dibuka setelah 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu biasanya akan dilepas jahitannya. Tapi untuk melepasnya itu akan bergantian. Jadi kalau ada jahitan ya yang dilepas satu persatu, jadi di zigzag ya, istilahnya seperti itu. Jadi satu dilepas, satunya tidak, satunya dilepas, satunya tidak. Tapi kalau kondisi kulitnya dan lukanya sudah bagus, biasanya memang akan dilepas semuanya. Nah, itu tergantung dari luka jahitannya masalah apa. Post operasi ya, luka kecelakaan,
luka sunat, ya itu juga menentukan nantinya bagaimana cara kita untuk melepas jahitan luka. Jadi jawabannya adalah kapan harus dilepasnya? 2 minggu. Oke? Itu jawaban saya yang pertama dari pertanyaan yang disampaikan oleh para pemirsa channel Mantri Luka. Next, selanjutnya, apa harus dioperasi ulang kalau bekas luka yang dijahit bolong? Oke. Nah, salah satu permasalahan yang sering terjadi memang luka jahitan ini bolong ya. Tidak jadi ya gitu ya kalau istilahnya. Nah, hal ini memang terkadang mengganggu sekali. Karena apa? Karena yang lainnya luka tersebut sudah menutup dengan baik, akan tetapi ada satu bagian yang bolong. Dikarenakan salah satu faktor biasanya adanya infeksi atau jahitan terlepas sebelum waktunya. Jadi yang lainnya rapet, karena salah satu jahitannya terlepas, maka dia terbuka. Nah, apakah harus dijahit kembali? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah apabila lukanya itu lebar bolongnya ataupun dalam, alangkah lebih baiknya dikonsultasikan lagi kepada dokter yang sudah menjalani operasi ini, agar nantinya ditentukan apakah memang bisa dirawat atau harus dioperasi kembali atau dijahit kembali. Karena ini nantinya yang menentukan apa? Satu, kondisi luka ya. Kedua, posisi luka. Yang ketiga, apakah memang masih bisa ya dirawat untuk menumbuhkan jaringan. Tapi saran saya adalah untuk mempercepat proses penyembuhan pada lukanya, alangkah lebih baiknya dijahit kembali ya. Apabila luka tersebut tidak ada faktor yang menghambat untuk proses penyembuhan lukanya seperti infeksi ataupun adanya jaringan mati di lubang bekas jahitan. Oke, itu dia jawaban saya yang kedua. Masalah jahitan memang terkadang bikin kita ini apa ya, sudah optimis mau sembuh, hanya saja di tengah perjalanan ternyata ada masalah. Ya, seringkali terjadi seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu, Dok, ibu saya sudah 3 kali dijahit, tetapi tetap lepas jahitannya. Nah, ini dia. Nah, untuk jahitan yang sudah dijahit kembali akan tetapi lepas, itu perlu dievaluasi lagi ya. Dievaluasi satu, yaitu tentang aktivitas pasien. Apakah aktivitas pasien terlalu berat atau tidak bisa menjaga kestabilan dari jahitan tadi. Yang kedua adalah faktor nutrisi. Apakah nutrisi sudah terpenuhi dengan baik? Ya karena luka jahitan ini juga membutuhkan support nutrisi yang baik untuk merekatkan jahitan ataupun untuk meregenerasi sel, itu membutuhkan nutrisi yang baik. Jangan sampai tarak, jangan sampai takut makan ikan laut, makan putih telur, makan daging dan lain sebagainya ya. Apabila tidak ada alergi ataupun pantangan, boleh-boleh saja. Untuk apa? Untuk mempercepat jahitan tersebut rapat. Nah, yang kedua bagaimana? Yang ketiga ya, bagaimana cara perawatannya? Nah, ini biasanya jahitan yang ruptur ya, ini tergantung bagaimana cara kita merawatnya, terutama pada pasien-pasien dengan obesitas. Nah, pada pasien-pasien dengan obesitas itu rentan sekali terjadi luka jahitan yang terbuka. Contoh post-laparotomi ya di bagian perut. Nah, ketika pasien obesitas biasanya ketika tidur, maka daging ini ketarik gitu loh karena obes. Nah, itu perlu perawatan yang baik. Bagaimana caranya mencegah luka itu terbuka kembali? Dengan cara apa? Dengan cara memberikan tahanan pada luka jahitan dengan menggunakan plester. Contohnya plester harus ditarik dari satu sisi ke sisi yang lain. Ya, sebelum menutup jadi dikasih kasa, ya. Lalu ditarik lagi ke samping, terus sini tarik ke samping, terus sini tarik ke samping. Nah, harapannya itu sebagai penahan. Lalu ditutup plester yang besar ataupun
transparan film ataupun Dermafix ataupun island pad ya, istilahnya seperti itu. Nah, itu adalah solusi bagaimana biar jahitan tidak terbuka kembali. Karena sudah 3 kali dijahit, akan tetapi terjadi lepas jahitannya, itu merupakan suatu masalah yang serius. Ya, seperti itu. Itu dia jawaban saya, semoga membantu, semoga juga bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Dan apabila ada pertanyaan seputar masalah luka, boleh tuliskan saja di kolom komentar atau mengirimkan ke nomor WhatsApp saya. Oke, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih bagi yang sudah support channel ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.